Mari mendengarkan kelanjutan novel Insya Allah Suamimu Jodohku karya Arwin CTB bagian 24 Penyatuan Cinta. Selamat mendengarkan. Pak, terima kasih karena telah membelaku, ungkap Asmi tulus ketika mereka telah berada di dalam kabin. Setelah pertemuan di ruang kerja berakhir dengan kurang baik, sebab Mariana berhasil memancing amarah Tama. Sudah seharusnya aku selalu melindungimu, Asmi. Itu adalah janjiku. Iya, tapi gak harus gitu juga kok. Bapak sampai ngomong keras sama mereka. Sebenarnya omongan Mbak Mar ada benarnya juga kan, bahwa aku cuma nganggur aja di sini. Asmi sebenarnya tidak terima dikatakan begitu, namun dia memilih untuk menyabarkan Tama agar pria itu tidak terlalu membelanya, yang akan mengakibatkan kecemburuan di hati para istri lain. Asmi tidak ingin mereka marah pada Tama, jadi baginya biarlah kalau dia diusik bahkan dihina. Asmi pun sadar dia memang tidak membawa apa-apa ke dalam keluarga Tama selain dirinya sendiri. Dia belum punya kontribusi apa-apa. Shh! Tama segera membungkam Asmi dengan jari telunjuknya, menempelkan dengan lembut di bibir Asmi. Jangan bilang begitu, Asmi. Kamu di sini karena aku yang menghendakinya. Asmi terdiam. Mereka berdua saling bertatap untuk saling mengagumi. Asmi mengagumi sikap pengayom yang mendatangkan rasa aman dan nyaman bagi dirinya. Sementara Tama merasakan keceriaan dan perhatian yang mendalam dari diri Asmi. Tiba-tiba sadar telunjuknya masih menempel di bibir Asmi, Tama segera menjauhkannya, lalu mengalihkan pandangan dengan cepat. Kalau benar mereka mau tetap di rumah, bukannya nanti Baba jadi repot? Tanya Asmi khawatir. Aku tidak keberatan untuk itu. Memang memastikan hidup kita berjalan baik sudah menjadi kewajibanku. Benar, tapi Bapak kan satu orang. Masa iya bisa membelah diri? Itu bukan hal yang mustahil, Asmi, jawab Tama santai. Masa? Aku bisa saja kan mendelegasikan tugas pada orang yang kompeten, meskipun mereka bukan istri-istriku. Aku bisa memberikan sedikit kepercayaan pada mereka, mencari tahu seberapa bisa mereka dipercaya, lalu menyerahkan tugas itu pada mereka. Merekrut orang jujur dan berkemampuan memang sangat menantang, tetapi bukan hal mustahil. Asmi terdiam sambil menatap Tama, membuat pria itu mengira bahwa dia telah terlalu banyak bicara, sehingga membuat Asmi bosan. Padahal Asmi sangat suka menyimaknya menjelaskan sesuatu. Iya, mau nonton drama lagi di sini? Asmi mengangguk ketika mendapat tawaran itu, bukan untuk dirinya, melainkan agar suasana hati Tama sedikit membaik, atau bisa teralihkan pikirannya dari ruwetnya masalah. Pakai HP aku aja, ucap Tama mengusulkan. Dia membuka aplikasi streaming dan menyerahkan ponsel itu pada Asmi, sebelum kemudian dia berjalan ke dapur mini untuk menyeduh kopi. Biar aku yang buatkan minum, usul Asmi. Tidak usah, duduklah dengan tenang. Tama bukan orang yang biasa menyaksikan drama di handphone, sehingga dia tidak tahu bahwa dirinya bisa memblokir semua pemberitahuan dari chat WhatsApp. Ketika sedang asyik memilih judul, Asmi membaca sebuah chat di jendela notifikasi, sebuah pesan
yang membuatnya sangat terkejut. Maman, terima kasih bos uangnya. Asmi mengetuk pemberitahuan itu. Di sana terdapat rentetan obrolan antara Maman dan Tama yang membakar hatinya. Maman telah nyata-nyata memeras Tama. Ada beberapa kali Tama mengirimkan bukti pemindahan sejumlah dana ke rekening Maman. 100 juta, 30 juta, 50 juta, 200, 500 ribu, 90 juta, dan ada lagi beberapa yang jumlahnya bervariasi. Untuk urusan apakah Maman mendapatkan uang dari Tama? Bukankah dia sudah mendapatkan ketika Asmi dibawa pergi oleh Tama? Asmi segera menutup room chat itu, lalu pura-pura memilih drama yang akan ditontonnya. Belum ketemu, selidik Tama ketika dia kembali ke sofa. Nanti aja lah pak. Loh, pak, aku mau tanya, sebenarnya berapa uang yang telah bapak berikan untuk Maman? Kok tiba-tiba tanya itu? Jawab pak, berapa uang yang telah bapak berikan agar aku boleh dibawa ke sini? Apakah itu penting, Asmi? Tama duduk di sebelah Asmi. Dia masih bersikap santai. Namun, Asmi berlutut di hadapan Tama sambil memegang kedua tangan pria itu. Kesepakatan macam apa yang bapak buat dengan Maman? Tuntut Asmi demi mendengar sebuah jawaban. Asmi, berapapun uang yang aku berikan untuk Maman, itu tidak penting. Asal kamu ada di sini bersamaku, itu yang paling penting. Dan aku harus berusaha melindungimu. Apakah aku pantas untuk kebaikanmu, Pak? Jangan bertanya seperti itu, Asmi. Kamu adalah orang yang sangat berharga untukku sekarang, dan aku bersyukur bisa bersamamu saat ini. Pak! Asmi bangkit untuk memeluk Tama. Sekarang, air matanya berguguran, jatuh tersebab oleh hati yang tersentuh. Aku sudah bilang kan Asmi, semua ini demi dirimu. Bukan demi aku. Jangan takut ya. Terima kasih. Bisik Asmi di dekat telinga. Sebelum dia kemudian melonggarkan pelukan itu, wajah keduanya saling berhadapan. Terima kasih atas semua pengorbanan Bapak untukku. Ketika selesai mengatakan itu, Asmi memejamkan mata untuk membuang sisa air mata di sekitar bola matanya. Tama mengusapnya perlahan, menyingkirkan kesedihan itu agar terhapus dan berganti dengan kebahagiaan. Kamu mungkin berpikir sama denganku, Asmi. Aku bukan orang yang tepat untuk melindungimu. Aku bukan laki-laki ideal yang kamu inginkan. Aku penuh dengan ketidaksempurnaan dan semua hal yang tidak kamu suka. Shh! Asmi membungkam Tama dengan bibirnya, mengecupnya, lalu berkata, Papa adalah orang yang sempurna untukku. Asmi menghapus semua ketakutannya. Dia memberikan kepercayaan seluruhnya pada Tama, orang yang awalnya tidak pernah terpikir akan dia cintai. Semakin hari, Asmi jadi semakin paham bahwa dia adalah laki-laki yang akan menjadi cinta sejati bagi Asmi. Seseorang yang bisa menjadi ayah baginya, bersedia menjadi sahabatnya, mau menjadi apapun yang Asmi butuhkan, dan dialah Tama, orang yang berhasil menenangkan hati Asmi. Dengan segenap pengorbanan dan kesabarannya, Asmi menikmati setiap sentuhan-sentuhan lembut Tama yang membuatnya merasa aman dan nyaman. Bahkan ketika bibir mereka kembali saling bertemu, Asmi pasrah
dia akan menyerahkan diri seutuhnya pada Tama. Keduanya berciuman cukup lama, sebelum kemudian tubuh Asmi digendong ke tempat tidur. "Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu," bisik Tama pelan, sebelum dia menjelajahi setiap inci tubuh gadis belia yang telah dia curi hatinya, membuat Asmi menggeliat ke sana kemari, gelisah, menahan rasa antara penasaran, tidak sabar, tetapi juga malu sekaligus takut. Malam itu pun menjadi malam yang penuh gelora, menjadi saksi penyatuan cinta keduanya, cintanya Asmi dengan cintanya Tama yang telah terjalin erat tanpa sekat. Keduanya saling berbagi rasa. Asmi menerima semua yang Tama berikan. Di antara desahan dan rintihan, Asmi menikmatinya. Sebelum akhirnya dia menjerit, "Aku mencintaimu, Tama." Pada saat itulah Asmi menyatakan perasaan yang sesungguhnya. Lalu keduanya sadar kalau mereka saling mencintai, saling membutuhkan, dan yang terpenting adalah mereka saling melengkapi, menggenapi satu sama lain. Mereka akan mengingat malam itu sebagai malam penyatuan cinta. "Asmi, aku juga sangat mencintaimu. Sekarang, aku bahagia mengetahui bahwa kau juga mencintaiku," ucap Tama sambil berbaring di samping istri mudanya dalam satu selimut. "Adakah di dunia ini wanita yang sanggup menolak cintamu, Tama?" "Tidak ada," jawab Asmi sambil melingkarkan tangan memeluk tubuh suaminya. Tama mengecup puncak kepala Asmi, menggumamkan kata terima kasih, lalu menggenggam erat jemari Asmi. Mereka berdua pun terlelap tak lama setelah pergumulan yang mendebarkan itu. Bersambung. Wah, makin seru ceritanya ya sobat. Simak terus kelanjutannya. Tinggalin komen yuk, dan follow sosial media Mimin di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok @arwenctb. Sampai jumpa.